Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di obrolan kita, obrolan inspirasi. Oke, dan kita masih membahas prestasi mahasiswa Unisba. Kali ini kita punya tema hafalan Quran sebagai jembatan kebahagiaan. Luar biasa sekali karena di samping saya ada seorang mahasiswa Unisba dari Fakultas Tarbiyah yang menghafal 30 juz. Ini luar biasa sekali. Dan di samping saya ini ada namanya Kang Amin Rashid. Apa kabar Amin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat. Kami ini diberikan keistimewaan oleh Allah, tunanetra ya? Low vision atau memang? Low vision. Low vision. Jadi ada sisa penglihatan. Oke, berapa persen? Kurang tahu persenannya. Tapi masih kelihatan ya, masih ngebrul-ngebrul gitu. Itu sejak kapan tuh? Dari SD udah kerasa, cuman masih bisa baca tulis. Oke, jadi tidak dari lahir Iya, ya? tidak. Bahkan SMA juga masih bisa berkendara motor gitu. Oh gitu ya. Ini luar biasa sekali karena saya dengar 2 tahun menghafal Al-Quran 30 juz, betul? Alhamdulillah 2 tahun. Full ya? Full. Bikin minder saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi dengan justru Allah memberikan ujian di penglihatan, tapi Allah mampukan dalam ingatan. Ini gimana nih tips dan triknya menghafal Al-Quran dalam waktu 2 tahun aja? Semangat. Semangat, oke. Itu sama seperti yang lain gitu, dimulai dari belakang di juz 30 gitu, atau jangan-jangan di depan gitu, metodenya seperti apa? Ngacak semaunya. Ngacak? Kadang pernah dari juz 30, 29, 28, baru sampai ke 1. Oh gitu ya, kalau orang kan biasanya suka dari belakang gitu sampai ke awal gitu. Kalau kamu justru loncat-loncat ya? Gimana enaknya? Oh kayaknya enak dari belakang nih, dari belakang dulu. Enak dari depan dulu, juz 1. Dan hafalannya menggunakan Al-Quran Braille? Al-Quran Braille. Braille ya, oke. Dibantu dengan audio. Dibantu dengan audio, jadi ada MP3 gitu? Iya. Oke. Kalau misalnya, kalau ketika misalnya menghafal, itu ada yang mendampingi nggak untuk yang ngecekin ayat-ayatnya sudah sesuai atau belum gitu? Untuk menghafalnya sendiri, cuman nanti ada jadwal penyetoran gitu. Jadwal penyetoran. Jadi pas jadwal itu ya distorkan hafalan yang sudah kita hafal gitu. Oke, kesulitannya apa sih ketika menghafal Al-Quran? Kesulitannya gimana nih? Ya kadang perabaan itu kadang susah. Tapi dari bantu dengan audio jadi agak terbantu gitu. Oh, jadi sambil meraba, sambil mendengarkan audio. Oke, jadi kalau misalnya kita raba ini ternyata bacaannya bukan yang didengar, itu mungkin yang dikonfirmasinya ya. Oke, kalau misalnya biasanya nih dulu itu kalau misalnya menghafal itu ini sejak pesantren berarti ya menghafalnya? Iya. Sejak di pondok pesantren ya? Sebelumnya belum pernah? Dulu pernah. Dulu bukan sengaja sih. Ya tapi karena memang tuntutan gitu. Siapa yang nuntut? Tuntutan dari pihak sekolah. Pesantren juga. Tuntutannya memang harus hafal 30? Enggak. Dulu teh cuma 6 juz. 6 juz. Tapi saya cuma nyampe 4. Cuma nyampe 4. Di Unisba sendiri tahun 2021 ya? 2021. Itu full berarti dapat beasiswa dong? Alhamdulillah. Beasiswa ya, dan beasiswa tahfiz ya? Iya. Masya Allah. Ketika menghafal Al-Quran ini pasti harus didukung lingkungan ya, artinya keluarga, teman, guru gitu tuh harus pada support ya. Ini gimana caranya supaya misalnya semua orang tuh ikut mendukung? Kalau untuk semua orang, saya belum tahu jawabannya ya. Tapi yang jelas ya, Al-Quran itu bisa merubah, bukan mencari posisi. Ini untuk menghafal Al-Quran di mana pantasnya. Tapi justru dimanapun kita menghafal Al-Quran, maka insya Allah lingkungan sekitar bisa ke bawah berkah. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Oke, apa sih ketika misalnya Kang Amin ya menghafalkan Al-Quran, apa sih yang didapatkan, dirasakan gitu? Ya Alhamdulillah, bahagia, senang gitu, tenang. Itu menjadi kebahagiaan tersendiri kalau kita misal udah hafal, kemudian kita baca nih, tiba-tiba udah beres,
satu kali duduk misalkan 3 juz, nah itu menjadi kebanggaan tersendiri. Ya bagaimana tidak gitu, ketika Rasulullah mengatakan bahwa setiap dari hurufnya itu diberikan pahala 10 kebaikan. Lalu bagaimana jika kita membacanya lebih, 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sampai 30 juz, entah berapa ribu pahala yang Allah sediakan untuk menghafal Quran. Kemudian ketika tunanetra itu kan pakai Quran Braille. Nah, Quran Braille itu untuk 30 juznya itu sekardus. Banyak ya, beda dengan Al-Quran biasa gitu ya. Jadi ketika kita, ini Quran banyak ya, banyak gitu. Gimana mau ngapalnya gitu, kadang itu jadi godaan juga. Ya karena mungkin ini banyak banget, jadi belum apa-apa udah capek gitu ya ngeliatnya. Belakang halaman masih jauh gitu. Itu biasanya yang bikin ngedrop gitu ya. Terus memotivasinya kembali gimana? Ya semangat, mengembalikan niat diperbaiki, kemudian mendengar ceramah-ceramah gitu. Oke. Jadi ketika misalnya motivasinya ngedrop, niatnya dinaikin lagi. Biasanya sih niat apa sih, motivasi apa yang bikin balik lagi tuh moodnya untuk menghafal? Ya, niat saya memang bukan karena keterbatasan saya menghafal Quran itu, bukan karena suara saya bagus, bukan karena otak saya yang encer ya, tapi karena memang banyak keutamaan dari Al-Quran tersebut. Bisa menjadikan syafaat untuk pembacanya, bisa mengantarkan orang tua ke surga pula, saudara-saudara, bahkan derajat ahlul Quran di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang dibacanya. Dan masih banyak sekali keutamaan dari Al-Quran. Di kuburan bahkan bisa menemani, menerangi, di alam mahsyar, di padang Arafah bahkan bisa menaungi. Dan intinya banyak sekali dan tidak ada ruginya gitu interaksi dengan Al-Quran. Tuh ya, ini alasan-alasan kenapa kita harus belajar dan terus menghafal Al-Quran ya. Karena memang ternyata banyak syafaatnya, banyak keutamaannya, bahkan ketika kita membaca Al-Quran itu memberikan ketenangan ya bagi kalau kita katanya sedang dalam keadaan galau ya, Quran itu adalah healing yang terbaik gitu ya, betul tidak? Betul. Ya. Nah ini ketika misalnya memilih untuk menghafal, karena sebetulnya kita manusia itu terdiri dari pilihan ya, bisa kita memilih untuk menghafalkan atau nggak mau, atau misalnya yang cukuplah yang sudah dihafalkan sekarang cukup sampai situ. Apa sih tadi selain misalnya ada syafaat dari diri sendiri, Amin, apa sih yang memotivasi yang paling kuat kita memilih menghafalkan Al-Quran? Ya ingin menjadi lebih baik lagi. Pertama ya mengenal keadaan gitu ya, keadaan saya yang seperti ini, tunanetra, mau kerja apa gitu kan. Terus ya lihat orang lain kan pada kerja, bahkan bisa memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang tua seperti memberikan uang. Adapun saya keadaan seperti ini waktu dulu belum kepikir gitu, saya mau kerja apa gitu kan dengan keterbatasan seperti ini. Dan saya mengambil keputusan ya udahlah, saya akan memberikan mahkota kebanggaan saja buat orang tua di akhir kelak dengan menghafal Al-Quran. Itu lebih luar biasa lagi ya, karena uang duniawi itu akan habis, tapi kalau kita memberikan punya anak soleh itu kebanggaan sekali ya. Ini sampai terharu ya saya pengen nangis rasanya. Kan kebetulan anak saya sedang melatih untuk tahfiz gitu ya. Kemarin juga masuk SMA juga jalur tahfiz ya, mudah-mudahan bisa kayak Kang Amin ini berkaca-kaca mata saya. Apa sih yang bisa kita berikan kebanggaan kepada orang tua ya? Jadi bukan hanya sekedar gelar sarjana, kedudukan, kesuksesan yang luar biasa, mendapatkan posisi tertinggi di pemerintahan atau sebuah perusahaan, tapi ketika menempatkan orang tua di surga tertinggi, itu luar biasa sekali motivasinya, Kang Amin ya. Terima kasih banyak sudah mau berbagi. Nanti di akhirnya kita meminta coba ayat yang paling berkenan, yang paling disukai lah, atau paling senang gitu dibaca oleh Kang Amin. Satu ayat saja nanti dibacakan setelah kita closing dulu. Buat seluruh mahasiswa di Unisba, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kita, obrolan inspirasi ini. Saya masih berkaca-kaca ya. Jangan lupa tonton episode kita lainnya. Terima kasih, saya Indra Mawati beserta seluruh kru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amin,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم.